Selamat malam. Video ini melanjutkan sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya itu saya mengajarkan cara mengaktifkan IP cam, cara mengkoneksikan IP cam ke router, dan cara mengaktifkan untuk motion detect-nya. Oke, untuk sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengaktifkan fungsi area defend yang ada di IP kamera ini. Yang perlu diingat, tidak semua IP kamera mempunyai fungsi seperti ini, mempunyai fungsi yang bisa menggunakan aksesoris seperti ini. Tidak semua kamera. Kalau untuk GTEK sendiri, untuk produk 13 IP IWF dan untuk 20 IP IWF mempunyai fungsi seperti ini. Untuk aksesorisnya Anda bisa lihat di sini yang akan kita jelaskan. Di sini ada door lock. Door lock ini bisa dipakai Anda sesuai kebutuhan, bisa untuk kunci pintu, jendela, atau misalnya laci bisa dipakai. Ini ada remote, fungsinya itu untuk mengaktifkan atau mematikan alarm kamera. Terus ini ada peer namanya. Peer ini fungsinya untuk mendeteksi gerakan, atau suhu badan. Untuk jangkauannya itu sudut 110 derajat, untuk jaraknya itu sekitar 9 meter, dan untuk fungsinya itu untuk mengcover wilayah yang tidak terdetek oleh kamera, karena kamera itu mengarahnya itu terbatas. Makanya ini fungsinya seperti itu fungsinya. Ini ada smoke detector, ini untuk mendeteksi asap, untuk mendeteksi kebakaran atau asap berlebihan. Oke. Sekarang cara pertama, kita masuk dulu ke app-nya. Saya masuk ke app-nya. Oke. Perlu dilihat untuk kamera ini posisi masih online. Kalau offline berarti tidak aktif. Kalau online ini oke. Kita masuk online. Ini speaker saya matiin. Kita masuk setting. Pertama-tama kita masuk setting, pengaturan. Ini tampilan settingnya. Oke. Kita masuk ke add sensor. Oke. Add sensor. Ini tampilannya setelah saya masuk add sensor. Untuk saya mengkaitkan remote ini ada pilihan remote control. Saya pencet plus. Oke. Di sini ada tulisan klik yes to trigger the wireless sensor. Saya pencet confirm. Habis itu di sini Anda pencet, tahan sampai dia detect, lepas. Oke, ini udah masuk. Anda lihat tuh. Ini ada remote control 1. Oke, ini udah masuk posisinya. Sekarang saya mau mengaktifkan atau mengkoneksi atau mengkaitkan door lock. Ini posisi udah ada baterai di dalamnya. Dia posisi ada baterai. Ini saya coba lepasin supaya mengkaitkan. Saya masuk sebentar. Saya masuk ke sini dulu. Kembali ke menu sini dulu. Ini ada pilihan sensor dan pilihan special sensor. Fungsinya sama. Anda bisa masuk ke sensor, Anda juga bisa masuk ke special sensor. Untuk door lock sendiri, coba saya masuk ke sensor. Saya pencet plus. Ini ada confirm. Saya pencet confirm dulu. Setelah itu Anda ke sini door lock. Ini Anda pisahkan magnetnya sebentar, atau yang ini dulu, yang lock 2 dulu. Oke. Atau saya ulangin dulu posisi. Saya ulangin dulu, coba. Ini masih belum ke detect. Saya masuk sensor dulu sebentar. Oke, saya masuk sensor dulu. Coba ke menu sini. Saya confirm. Oke, di sini saya angkat supaya pisahkan. Ini udah ke detect, coba Anda lihat. Defend area. Ini udah tampil defend area 1. Ini Anda tinggal merubah namanya sesuai keinginan Anda. Ini saya misalnya merubahnya itu lock 1 misalnya. Saya merubahnya untuk lock 1 misalnya. Oke, saya confirm. Ini udah ke save. Sekarang misalnya saya mau menambah lagi. Misalnya saya untuk pintu utama, misalnya yang lock 2 ini saya buat jendela. Caranya Anda pencet plus lagi di sensornya, confirm lagi. Ini Anda pisahkan juga lagi. Oke. Ini udah ke detect lagi, coba Anda lihat. Defend area 2. Anda rubah namanya, saya rubah namanya.
sesuai kemauan saya rubah namanya jadi lock 2 misalnya. Anda tinggal rubah sesuai keinginan Anda. Saya confirm. Ini udah tersimpan, oke. Saya taruh. Sedangkan ini misalnya lock 3 nih. Nah, misalnya saya ini pasang untuk laci misalnya kasir. Untuk kasir misalnya, saya tetap sama kembali ke sini, pencet plus. Saya confirm. Oke, ini saya pisahkan, angkat. Oke. Bentar, angkat. Oke. Masih belum. Saya di sini coba plus lagi, kembali ke plus lagi, saya confirm lagi. Ini belum ke detect. Oke, cepat. Ini udah masuk. Defend area 3. Defend area 3. Nah, saya rubah namanya, misalnya saya pakai lock 3 ini. Lock 3. Untuk lock pintu ini Anda bisa pakai ya sesuai dengan kebutuhan Anda, berapa piece, berapa biji, bisa dipakai bersamaan untuk satu kamera. Begitu juga dengan peer, begitu juga dengan smoke detector. Oke, nah sekarang saya mengajarkan cara untuk mengaktifkan, mengkoneksikan peer ini. Sekarang saya misalnya, oke, saya tidak mau taruh di sensor. Saya misalnya mau taruhnya di special sensor misalnya. Saya pencet plus, confirm. Di sini Anda lihat ada tombol on, Anda tinggal geser ke on. Nah, ini udah ke detect, coba Anda lihat. Ini sensor 1. Oke. Nah, saya rubah namanya jadi sensor 1. Peer, saya rubah namanya jadi peer. Peer 1. Confirm. Oke, ini udah tersimpan. Nah, sekarang saya mau mengkaitkan satu lagi. Yang di sini. Anda geser ke on posisi. Nah, di sini coba sebentar. Ini saya pencet plus dulu, menambah, confirm. Oke, di sini Anda geser ke on. Nah, ini udah ke detect lagi. Nah, di special sensor 2, saya rubah namanya jadi peer 2. Peer 2. Peer 2, confirm, oke. Nah, terus sekarang saya mau mengaktifkan smoke detector. Nah, caranya sekarang saya tetap misalnya taruh di special sensor. Saya confirm. Ini ada tombol yang hitam ini. Anda tekan. Oke. Ini udah ke detect. Coba Anda lihat. Special sensor 3. Ini saya rubah namanya jadi smoke. Smoke 1. Saya rubah jadi smoke 1. Smoke 1. Saya simpan, oke. Nah, sekarang saya misalnya mau menambah lagi satu smoke detector. Saya pencet plus, tetap di sini. Pencet confirm. Oke. Nah, tetap sama juga. Anda pencet yang hitam ini. Ada tombol hitam, Anda pencet. Nah, oke. Masih belum. Saya ulangin lagi. Saya coba pencet lagi. Sampai dia ke detect. Nah, ini udah ke detect itu. Ini ada tampilan special sensor 4 yang paling bawah. Saya rubah jadi smoke 2. Oke. Smoke 2. Ini kita akan menguji. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menguji. Nah, untuk fungsi lock pintu dulu, fungsi lock pintu dulu sebentar. Yang perlu Anda ketahui, mungkin ini ya Anda belum melihat video sesi sebelumnya. Yang perlu Anda tahu, kalau misalnya Anda belum melihat video sesi saya sebelumnya, ini yang Anda perlu aktifkan. Anda masuk ke pengaturan alarm setting supaya handphone bisa menerima pemberitahuan dari fungsi alarm defense ini, sensor ini. Nah, di sini receive alarm information. Ini wajib Anda nyalakan. Oke. Ini udah saya nyalakan. Sekarang kita coba uji. Nah, ini perlu diperhatikan dulu sebentar. Coba ke arah handphone dulu. Ini ada kuncinya. Mesti posisi lock. Kalau misalnya Anda tidak terkunci, tidak akan berfungsi. Ini mesti Anda kunci. Oke, ini posisi sudah terkunci. Sekarang kita coba. Saya keluar dulu. Nah, oke.
Sekarang coba untuk pintu 1 misalnya terbuka. Sebentar, ini yang bunyi ini. Pir. Pir, saya matiin pir dulu karena kena ini, Oh, iya. kena sensor. Oh, mungkin ini. Ini saya matiin dulu pirnya. Oke. Oke. Saya matiin pir dulu. Sekarang coba saya pintu 1 terbuka misalnya. Bentar. Ini sensornya belum kena. Oke. Coba Anda lihat handphone ini. Ini handphone kita menerima pemberitahuan bahwa pintu 1 kebuka. Kita mau melihat kameranya, kita pencet plus ini. Ini akan kebuka kameranya di sini. Akan kebuka kamera di sini. Ini akan kebuka. Kalau misalnya Anda ada mengaktifkan untuk mengirim video capture ke email Anda. Kalau misalnya Anda ada memasukkan email, dia akan mengcapture, mengirimkan video ke alamat email Anda. Ini speakernya berisik, saya matiin dulu. Oke, sekarang kita coba dulu. Coba lagi posisi. Kalau misalnya untuk lock yang 2 ini untuk jendela. Misalnya jendela kebuka. Jendela kebuka. Bentar. Ini karena saya belum keluar. Coba. Untuk kedua. Tuh berbunyi lagi. Mau lihat kamera, tetap pencet yang plus ini. Begitu juga dengan yang lock nomor 3 ini sama juga. Posisi kalau terbuka tetap bunyi seperti begini. Intinya berarti pintu Anda kebuka posisinya gitu loh. Sedangkan sekarang ini fungsi remote ini. Fungsi remote ini, coba saya kasih tahu fungsi remote ini ya. Sekarang kita kembali lagi lock nomor 2 misalnya kebuka. Akan berbunyi. Oke. Iya, oke. Saya kembali ke remote ini. Fungsi remote ini posisinya. Anda lihat di sini ada tombol gembok ini. Ini saya buka berarti alarm tidak aktif atau alarm dinonaktifkan. Kalau misalnya saya ngunci berarti alarm diaktifkan. Sesuai suaranya. Yes. Untuk remote ini coba Anda lihat. Ini fungsinya, ini saya buka. Ini saya ngunci. Sebentar. Sebentar. Kalau tidak, coba saya kembali ke peer dulu sebentar. Mungkin kita coba ke peer dulu sebentar. Coba kembali ke peer dulu. Coba saya jelasin yang peer dulu. Sekarang saya jangan nyalakan ini. Peer ini posisi. Ini peer ini saya aktifkan. On misalnya. Sekarang misalnya ada gerakan. Anda lihat. Untuk jangkauannya itu 110 derajat peer ini. Untuk jaraknya itu sekitar 9 meter. Berbunyi udah seperti dengan yang lock tadi. Saya matikan posisi. Oke. Ini udah saya buka. Untuk smoke detector. Coba sebentar. Saya cari asap dulu ya. Saya coba cari asap dulu. Ini yang lebih susah. Karena nggak ada asap saya nggak bisa nyoba. Ini coba saya kasih asap. Kita tunggu dulu. Oke. Saya coba. Untuk produk baru kemungkinan memang agak susah karena dia masih belum pernah kena asap dan sensornya masih ini.
Anda lihat posisinya. Ini lampunya ngedipnya semakin kencang, semakin kencang. Nah, berarti dia kedetek ada asap. Dia akan berbunyi. Smoke detector ini akan berbunyi selama 1 menit dan dia akan mati sendiri. Nah, Anda lihat handphone juga berbunyi. Ini handphone terima pemberitahuan bahwa ada asap di rumah. Nah, kemungkinan terjadi kebakaran atau asap yang berlebihan. Oke, ini saya buka kameranya. Oke. Sekarang saya keluar lagi. Untuk smoke detectornya sendiri dia akan berbunyi selama 1 menit. Dia akan mati sendiri. Oke. Kalau misalnya enggak, biarin dulu. Nah, untuk lock pintu ini yang perlu saya jelasin, ini jangkauannya itu sekitar 20 sampai 25 meter. Sekitar 20 sampai 25 meter ya. Nah, untuk pier sendiri ini, ini berfungsi juga, membantu juga untuk signal lock pintu ini, untuk bisa supaya lebih jauh. Fungsi pier ini, di samping dia mempunyai fungsi untuk detektor suhu badan tubuh atau gerakan, dia punya fungsi kedua itu sebagai kayak penguat signal, penyambung. Nah, supaya dia bisa lebih jauh deteksinya. Oke. Nah, selanjutnya Cukup. Selanjutnya mungkin cukup sekian. Yang perlu saya camkan itu, tidak semua produk bisa dan tidak semua produk mempunyai fungsi defense area seperti ini. Kalau misalnya produk Anda tidak support dan tidak punya fungsi, otomatis produk Anda tidak bisa menggunakan aksesoris seperti ini. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.